Wis sak ngesak apa ta kuwi? Korek karo Ya Allah, ya Allah. Cah nom sangune antangin iki lho. M Topik. Sapa jenenge? Ahmad Taufik Risdianto. Bin Murianto. Mur anakmu ki lho, Mur. Ya Mur. Melu-melu bapake. Lut. 7. Ismail 8. Israel. Nabi Israel iki lho. Lali, Gus. Nabi Israel. Menang. Apa cah? Lek apa cah lho? Apa cah tak bagi loro cah matamu. 9. Yesus. Piye to ki? Yesus. Iya. Nabi Yesus. Sing akeh, Gus. Oh, alah matamu. Bang. Meh. Niku wau napa kes-kesan campur rejo? Matamu. Sangu kaya Yogya goblok. Kenae mawon kula iki. Kes-kesan campur rejo. Kan mau jatah loro 50 iki ra ono eketan. Nggih. Tak takoni meneh sebutkan 5 nama pahlawan. Ultraman. Ape utek iki kan Ultraman iki. Lek kok takon masih iki lho. Goblok dadak Gus Aus. Goblok dadak. Ladusing. Soekarno, betul. Muhammad Hatta. Mau ndelok iki matane. Iya lho. 300.000. Duitnya mau gitu apa? Slot matamu iki lho, slot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati beserta jajaran Muspida yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal, pemuda dan masyarakat Dukuh Tugu Kerajaan, Desa Tugu, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Bapak Ibu, warga masyarakat Melarak, Ponorogo rahimakumullah. Bersyukur malam hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu, dan mohon maaf agak malam karena jadwalnya double, tapi di sini saya melihat wajah-wajah yang bahagia. Amin. Kenapa? Karena walaupun jadwalnya sudah ditunda beberapa kali, tapi masih antusias dan akhirnya ketemu dengan Ustadz paling tampan sedunia. Sing konon jawab embel.
Bapak Ibu yang saya muliakan, saya itu selalu antusias kalau sebuah acara dikreasikan oleh anak-anak muda. Saya paling bangga kalau panitia pengajian atau mereka yang mau terlibat di acara-acara kegiatan keagamaan maupun budaya itu anak-anak muda. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan cerahnya masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita ingat, dulu Bung Karno pernah mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Dan ternyata kalimat itu terbukti di SEA Games kemarin. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku kalahkan Vietnam. Vietnam dulu Pak, yang 10 pemain, pertama Vietnam. Kalau dengan Thailand menang, ya karena Thailand hanya 8 pemain Pak. Saya tadi di WA sama Mas Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI, Indonesia fix akan bertanding melawan Argentina tanggal 19 Juni. Wow. Tapi sampai hari ini alhamdulillah Argentina belum bisa mengalahkan Indonesia. Sampai hari ini. Kenapa? Karena belum pernah bertanding. Insyaallah tanggal 19 Juni. Nah, 19 Juni menang ngono lho, Cuk. Malah kalah. Mas, kayaknya jenengan rada mriki mawon men kono raine ra ketutupan. Nah, yang perlu ini. Yang perlu kamu tahu, mereka datang pengen melihat wajahku, pengen melihat raimu. Apa itu Mas? Oh, kopi. Hebatnya Ponorogo itu kalau bikin kopi mesti gulanya gula cokot. Ya Pak Bupati ya gula cokot. Untung kuning raireng kaya raimu. Kasih ya Mas. Insyaallah. Lah ngene iki yo nyiksa aku kowe le. Lah mosok cetene sak mumuine dhewe iki lak ya. Iki lho. Lha iki lho. Iki racun goblok gitu lho. Yo orang masalah kental Pak. Ini lak ya mosok kon nyucup kaya ngene iki lak ya. Wah. Nembe iki pengajian kene kon aduk-aduk dhewe iki. Saya itu kalau minum kopi harus pahit, Pak. Kenapa? Karena hidup saya sudah terlalu manis. Beda lah rupamu pahit iki lho, sing kebathik iki lho. Sama jenenge iki? Topik. Katanya manis sih kayak gini. Apa sing delok matane katarak. Nah, kalau kita ngomong soal pemuda, tentunya Pak Bupati juga bangga. Semakin banyak pemuda itu berprestasi. Adik-adikku pemuda ya. Saya itu paling gak seneng beberapa kali dengar berita dari Madiun, Ponorogo, perihal umpamanya tawuran antara sesama perguruan silat. Saya itu gak nyaman gitu. Saya nanti mau cerita. Saya itu pernah ikut PSHT, tapi saya juga punya guru besar dari Pagar Nusa. Ini mau saya ceritakan, ini penting supaya anak-anak ini bisa akur. Terakhir yang saya dengar dari Ponorogo kan bahasa-bahasanya nggak enak. Banyak tawuran antar sesama perguruan. Kemudian beberapa waktu yang lalu yang viral di TikTok, banyak anak-anak SMA di Ponorogo yang hamil duluan. Apakah itu benar apa hoax saya nggak tahu. Kayaknya kalau benar pelakunya kayaknya namanya Topik kayaknya.
Mudah-mudahan hoak ya Pak Bupati ya. Masa? Ya artinya kalau hoak itu harus saya viralkan bahwa berita itu nggak benar gitu loh. Makanya mas-mas itu kalau senang sama cewek ya gentle saja nih. Halalkan atau tinggalkan. Oh, mbak-mbak yang ngono ngakune muslimah. Senengane melumah karo Lho, ra bahaya ta. Ketika kita berbicara soal kepemudaan, kita diingatkan dengan satu syair yang bunyinya wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Mu'rab itu trendsetter, mabni itu follower. Mu'rab itu imam, mabni itu makmum. Kalau saya menggambarkan. Mu'rab itu optimis, mabni itu pesimis. Mu'rab itu pemain, mabni itu penonton. Saya pengen adik-adik saya di Ponorogo ini tidak hanya menjadi penonton tapi juga pemain. Karena sehebat-hebatnya penonton, itu nggak akan ada prestasi setelah pertandingan selesai. Makanya kemarin Pak Bupati, saya ditelepon beberapa calon presiden, Gus, bla 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 bla. Saya bilang begini, saya tidak mau jadi cheerleader. Cheerleader itu apa Bu? Ketika pertandingan berlangsung, cheerleader yang paling meriah. Tetapi pertandingan selesai, nggak ada orang yang mengingat cheerleader. Enggak Gus minta enggak cheerleader. Bantu saya jadi presiden. Nanti kalau saya jadi presiden, Gus minta berkenan, saya minta bantu saya jadi menteri agama. Keren sekali. Menteri Agama Republik Indonesia. Miftah Maulana Habibur Rahman. Sing paling seneng wong tugu. Lak ngundang aku sebagai menteri agama orang amplopi. Tapi lah menteri agama Miftah Maulana Habib mah pantes lah. Menteri Agama Republik Indonesia topik. Ora enak blas topik. Mamine Purel topik pantes. Nah, tugas kita mohon maaf, ini adalah soal tongkat estafet. Bagaimana kita jadi orang tua mampu membangun karakter bangsa ini melalui pemuda-pemudanya. Coba kalau kita lihat umpamanya, bagaimana dulu berdirinya Ponorogo yang dulu namanya Wengker, kemudian menjadi Ponorogo, itu juga diinisiasi sama anak muda. Saya besok mau cerita tanggal 4 Juni, haulnya Mbah Muhammad Besari. Kebetulan saya ngajak ngaturi Habib Lutfi. Insya Allah beliau besok berkenan untuk bisa hadir di Ponorogo tanggal 4 Juni bareng saya. Bapak Ibu, golek berkah Habib Lutfi jenengan tindak. Tanggal 4 Juni besok haulnya Mbah Muhammad Besari. Nah, artinya apa? Pemuda ini jangan dientengkan. Orang tua itu kan kadang-kadang egois, Pak. Wah, apa-apa karepe sing ngurusi wong tua. Dia lupa itu loh. Bahwa masa depan itu yang paling bagus adalah ketika proses regenerasi itu berlangsung dengan lancar. Yo sak suwe-suwe nih Pak Giri dadi bupati lah cuman 2 periode. Cuman 10 tahun. Itu pun kalau nggak ditangkap KPK. Umpamane loh iki, umpamane loh iki. Yang Pak Giri insyaallah selamat. Aku ki Pak Giri ki karo aku wis suwe lho sadurunge dadi bupati. Dadi sadurunge dadi bupati kan saiki padha lah ketemu aku. Rupane rupa kere gitu loh. Dadi aku ora percaya lah Pak Giri maling ki ora percaya aku gitu loh. Mesti wong apik.
Sapa sing ngomong topik maling? Kaya ngono kok maling, ora mungkin. Paling mau copet kaya topiknya. Lho Pak Giri ki senengane mung siji kok. Nyanyi kok. Hobine Pak Bupati ki mung siji nyanyi. Nyanyi ning panggung, ning nggon karaoke ya ora wani. Ya ora pantes to, mosok bupati mangku purel ya ora pantes kok. Paling pengajian ini ki mengko tak jaluk Pak Giri nyanyi. Enggak lama. Tetapi apa? Bahwa proses keberlangsungan ini anak-anak muda harus mengambil peran. Maka kalau dikatakan inna fi yadi subani amrul ummah itu benar. Di tangan pemuda urusan umat. Artinya apa? Masa depan bangsa Indonesia bisa dilihat dari pemudanya hari ini. Nah, para pemuda, saya sering mengatakan apa? Jangan pernah insecure, underestimate, gak percaya diri dengan keadaanmu hari ini. Mungkin Anda mengatakan begini, wah, aku mau cah melarak, Gus cah deso. Anda salah. Banyak pemimpin besar dunia itu justru lahir dari desa. Terus kita doakanlah Topik mudah-mudahan menjadi yang terbaik di alam kubur. Wes rapi, Bek? Oh, belum. Topik belum rapi. Pacarnya randuwe, kamu jangan salah. Topik jomblo bukan karena Topik gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Tapi kita doakan sejomblo-jomblonya Topik segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Artinya apa? Kita harus percaya diri. Percaya diri itu toko kari lu gue ngarep percaya diri. Maju ini apa ini apa? Gawa cewek luru aja. Padahal rupanya pas-pasan loh, Pek. Masuk kalah, Pek. Yo. Kata Topik jodoh saya di sini. Ya bener, ibu baju putih. Wah tua. Saya sering mengatakan apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras. Artinya apa? Kita nggak boleh bermalas-malas. Orang itu kalau optimis dia akan progresif. Orang itu kalau optimis menatap masa depan dengan penuh semangat. Yang dilihat apapun pemberian dari Allah itu lebihnya bukan kurangnya. Umpamane, kita kan kadang-kadang karena lahir di desa, nggak percaya diri, aku cah deso, iso apa. Salah. Lah, kewajiban orang tua kayak kita ini mohon maaf memberikan semangat kepada anak-anak kita. Nak, kamu mampu. Kalau dulu zaman Barack Obama nyalon presiden di Amerika, itu judulnya tagline beliau adalah Yes We Can. Kenapa? Karena Barack Obama itu orang berkulit hitam di Amerika itu sangat-sangat dipandang sebelah mata, tapi mampu menjadi presiden pertama dari kulit hitam. Dia ingin menunjukkan bahwa orang berkulit hitam itu setara dengan mereka yang berkulit putih. Maka rupa-rupa mengireng kayak Topik, kamu percaya diri saja. Itulah. Yang perlu kamu ingat adalah cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus perempuan. Lu cinta Luna matamu, lu cinta Luna. Nah, lu cinta Luna kayak lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Aku tahu dirangkul lu cinta Luna le. Set, ya Allah busine metu tungul. Oh cangkeme Gus tak ngaceng apa ora Gus? Ya ora kok. Sing rangkul lanang kok ngawur. Emangnya aku cowok apaan? Guyune telat ya lah.
hal wila cangkeme Deni hel. Nah, optimisme itu kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana kemudian orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang hebat itu berangkat dari optimisme. Optimisme itu bekalnya apa? Percaya dengan kekuatan Tuhan. Saya dulu tuh mikir, Pak, Kanjeng Nabi itu diperintah 7 hal. Amaroni Robbi an uksiro amaroni Robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa yang paling saya ingat? Amaroni Robbi an uksiro qawla la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula. Ini saya ijazahkan Bapak Ibu, ini ijazah dari guru saya. Kalau pengen hidupmu nyaman, hidupmu enak, hidupmu nikmat, masalahmu selesai, doamu dikabulkan, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim 100 kali setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. 100 kali itu cuma sama 1 putaran tasbih. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ini biasanya saya baca kayak tadi sore sebelum saya berbuka puasa. Itu enggak sampai 10 menit. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dan ternyata benar. La haula itu menunjukkan apa? Pasrah. Tuhan, saya lemah, Anda kuat. Tuhan, saya kecil, Anda besar. Tuhan, saya enggak mampu, Anda yang maha mampu. Tuhan, saya enggak bisa apa-apa, Anda yang bisa apa-apa. Ketika kita sudah berada pada titik itu, tugas kita itu hanya mengangkat tangan, sisanya Allah akan turun tangan. Tugas kita itu hanya mengangkat tangan, sisanya Allah yang akan turun tangan. Allah solusi. Makanya kalau kayak Topik ranti pacar, gua ojo ngapel cewek pe, salah. Sing mau apeli sapa? Allah. Jika kamu rindu dengannya, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Wah. Engkau langsung weh, senggol dong, Israel teko. Ngapa pek? Modar kowe pek. Sini senggol Israel. Langsung diumum ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah umpamanya. Topik ayam topik. Mana Pak Lurah? Pundi Lurah Pak Bupati? Oh kayak Lurah ya. Tua men Lurah iki. Taufik kurang ajar. Modaro ganti Lurah modaro. Mboten Mbah. Mbah Lurah. Oh iki mbak-mbake penyanyi nih. Oh ya Allah halise kaya galengan kabeh ngene. Idepe ya Allah kaya kipas angin. Saya lagi. Macak sedina piye kan mambengi tak kandhani. Jadi tugas kita itu hanya mengangkat tangan. Sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Saya itu kan banyak mengalami masa-masa kritis. Masa yang menurut saya paling kritis adalah ketika istri Gus Miftah divonis kanker. Itu betul-betul titik nadir terendah saya, Bu. Ini saya juga sharing berbagi pengalaman sama bapak-bapak atau istri atau siapapun yang punya pasangan sakit ya. Bagaimana kemudian kita memaintain orang sakit. Bahwa orang sakit itu harus kita perlakukan berbeda ketika dia sehat. Lah sehat itu gampang. Saya punya teori, membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. 1, shopping, sisanya 69. Loh, lah iya toh. 70 cara, satunya shopping, sisanya 69. Kayak sing tuwa apa ya paham, 69. Kaya paham-paham mbah. Aku lah Topik ora ngerti, urung nyandak otakmu pek, urung nyandak. Topik tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame?
Karena kalau sendirian namanya jomblo. Ingat, Pek. Allah itu memberikan manusia sendi sebanyak 350 sendi. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Rupamu kuwi contohnya kok contohnya kok. Kita topik iki modele uripe kaya batik. Kakean pola. Biasanya polos nganggo batik. Uripe kakean pola kok topik iki. Ya sedongake semoga-moga topik sesuk bojone ayu. Amin. Rondo anak 8. Amin. Kula rabi karo rondo enak, Pek. Enggak ada malam pertama, Pek. Adanya malam terusan. Bojomu makloni wis tahu. Pek. Umurmu piro, Pek? 20. 20 kok remu tuwa banget, Pek. Mboten boros niku mbiyen mbokne rikala meteng topik, ngidame nguntal kalender ini lho. Tapi saya yakin Mas Topik ini orang baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Melarak, tolong Mas Topik jangan dikubur sebelum mati. Jadi amaroni Rabbi anuksira qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula ijazahke lak jenengan nampi mang jawab qabil tu. Kula ijazahke niki kagem jenengan diwaca ping 100 bareng asar sadurunge matahari terbenam. Diwaca ping 100. Qabil itu. Jawab, Nduk. Wis omong qabil tu nikah tok kok. Kowe ngono, Pek. Benjok bojomu apik, dilahaulan. Lah wis begitu rabi malam pertama we la haula wala quwata illa billah. Jebol we. Kasure iki mikir apa ya, Pek? Jangan kurang ngajar, cewek saiki SMP wis jebol ngawur cangkeme Topik. Codot bocah iki. Kata wis kulino saiki kita ini. Rupamu Pek. Cangkeme alime kaya ngene. Rupamu kaya kondom. Iki bakul es ki lho, apa belajar saka bakul es ki lho. Menungso paling sabar. Bakul es ki sabar. Dijarke wae insyaallah cair dhewe. Andane. Iki api ya lokasi pengajian iki. Ana kaline. Momboke nggelar klasa ning kono malah ke pinggir pantai. Tongkake slonjorke ya Allah. Ning ngisor bari godhong-gedang. Ampun ngantuk njlungup nyemplung kali jenengan. Kita sing jilbabe kuning mboke Topik kita iki. Oh, mbok apa calon bojone Topik ya malah. Oh, bojone kae, bojone ngapunten Pak Ngau. Wis duwe bojo ta belum? Sorry bro, ora nesu-nesu. Bojone ra trimo, bojoku Gus, bojoku. Ya wis semara tuwane Topik. Sing lanang ra trimo, bojoku cuk. Nah, amaroni Rabbi anuksira qala la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan apa? Gusti, kula cilik jenengan sing gedhe. Kula ra iso apa-apa jenengan sing iso napa-napa. Mang tulungi kula. Maka kenapa ada satu ayat yang akhir ayatnya itu bunyinya adalah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu paling cinta dengan orang-orang yang pasrah. Tapi aja salah pasrah. Pasrahnya hanya kepada Allah. Saya tak tes wong melarat. Lah awakmu ra ndek dhuwit pengen ngerabekke anak. Kuwi kira-kira pasrahe ning Allah napa teng bank?
Sudah karo-karuan nih. Kira-kira pasrahe teng Allah napa teng bank? Teng bank. Begitu meh ngrabekke anak ra duwe duit sing diling-iling mung loro. Siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikate mlebu bank, BPKB ne mlebu penggadaian. Jarene napa menyelesaikan masalah? Lah, ngerti gak kulino gadekke kok tanpa masalah. Padahal kira-kira lah wong utang niku menyelesaikan masalah tanpa masalah apa tambah masalah? Tambah masalah. Arepe ngrabekke topik, mbokne mara ning bank nggawa sertifikat. Takoni karo wong bank, "Bari napa Bu? Utang. Damel napa ngrabekke topik?" Kok tengisik matamu tengisik iki lho ngawur iki lho. Cangkeme topik iki lho, tengisik wae iki lho. Lho ora bahaya ta itu lho. Cangkeme topik tengisik wae iki lho. Sing gelem mok tengi iki sapa? Awakmu cuwil paling manuk ya cilik kuwi. Begitu takoni karo wong bank, jenengan mantu utang niku iso mbayare pripun? Wah, mengko nek sing nyumbang kathah. Padahal kelas wong melarak, wis nyumbang 50.000 anak papat diajak kabeh tak kandhani. Entek-entekan pokoke. Akhirnya begitu sungkeman, teng mriki lak manten niku biasanya anak wedok sungkem nggih. Nah, anake sungkem. Begitu sungkem niku biasanya mbokne iki nangis. Saya pikir nangisnya itu karena terharu. Bono ora. Begitu anake sungkem mbokne ngendikan, "Oh alah, Nduk, gara-gara ngrabekke awakmu karo topik Ibu Tombok. Catering rong dibayar. Kuwade utang. Terop rong bayar. Sertifikat ning bank, ayo. Meteng dhisik sisane. Celutak manuke topik iki, Nduk. Codot iki codot apa garangan nih? Nah kita itu salah Pak. Selalu saja menomorduakan Allah. Sing diling-iling bang. Contoh lah, kula kan sering matur Pak. Awake dhewe iki lak awake lara. Kuwi sing diling-iling ora Allah, tapi napa? Dokter. Mila kula iki 10 hari yang lalu kula lak sakit. Kula mulih ngaji saking Hongkong, lanjut teng Bengkulu, lanjut ngaji teng Jakarta. Kula niku suwengi ngaji teng Jakarta, mulih ke Hongkong niku 3-4 lokasi ngene pejabat kabeh. Mulih teng Yogya, terus enten acara teng pondok open house akbar. Pas Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo tindak teng pondok kula. Kula mangkat ngaji teng Pekalongan dan sekitarnya. Kula menara Pak. Bojo kula kondo, mergo kula wis panas watuk, badan saya semuanya sakit, istri saya bilang, "Beb, lah ya pantes wong aku ganteng kok. Lah rupa kaya topik beb ya ora pantes. Lah kuwi bebek kaya ngono kuwi. Lah kaya kan ganteng, Bek." Nah, aku ya jawab piye sae. Lah Taufik ya, lah njeluk Bek ya saya pantes. Syaitonir rajim. Mbok abah iki mboten usah tindak ngaji riyin teng dokter wong awake lara. Wis mari. Soalnya kula udah keyakinan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosara. Quran itu obat. Padahal wong ngaji lah mesti maca ayat. Ya mesti di obat. Lagian umpama kula ora mari wis pilihane mung loro ta wong loro mari apa mati ta. Lagian kula mati teng pengajian luwih seneng daripada kula mati teng rumah sakit. Karena ana dalile annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah kula ngaji, kula gaweane poso ya, saya berharap mati kula pas ngaji, pas kula poso. Mila kula kok senajan kula sakit, Pak. Kula poso ndawet nggih mboten mandeng. Kula pas 10 dina niku lara. Mang takon kalih ajudan kalih penderek kula. Kula tetep poso. Soalnya kula pengen kula niku mati pas poso pas pengajian. Kan apik kalau pengajian ning melarak moro-moro Israel teko. Diumumke ning masjid-masjid Ponorogo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Gus Taufik. Bapak Taufik sapa jenenge? Pak Turi. Muri endi wange iki?
Ndi bapakmu baik. Neng aja. Sing sabar iki Pak Murin ndek anak rupane kaya Topik ngene. Soalnya apa? Kita tuh punya kebiasaan, Bu. Kalau sakit sing digoleki dokter. Lali karo Allah. Mila teng Arab Saudi niku nyuwun sewu rumah sakit bagus-bagus. Tapi banyak rumah sakit yang sepi. Ketika ada orang sakit, mereka yang pertama kali lakukan niku napa? Ditambahi sedekah. Niku cara wong Arab Saudi. Soalnya kula ndek kanca teng Arab, kebetulan dia masih sayyid. Lah itu saya tanya, "Akhi, kenapa rumah sakit di Arab Saudi itu sepi?" Dia bilang, "Kami itu punya kebiasaan, Ustadz. Kalau kami sakit, yang pertama kami lakukan bukan mencari dokter, tapi memperbanyak sedekah." Milo sedekah wong Arab niku edan. Apa meneh musim haji. Kula niku alhamdulillah. Kula kan pengen budal lagi haji bapak ibu kula mertua kula. Terus kula daftarke. Lah, delalah kula dhewe dereng daftar. Raffi Ahmad niku telepon kula. "Gus, saya itu nadar tahun kemarin saya pengen berangkat haji sama Gus Miftah. Mau enggak Gus Miftah menemani saya haji tahun ini sama Nagita Slavina?" Akhirnya alhamdulillah kula esuk mangkat kaji karo Raffi Ahmad. Lah, tak dongake lah bocah-bocah melarat kabeh Bapak Ibu. Moga-moga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rampung cangkemmu wis amin kok. Urung rampung wis amin. Ziarah Makkah Madinah. Teng Arab niku Pak, mau musim haji. Wong sedekah niku edan-edanan. Musim haji tiang teng Mina, mabit teng Mina atau wukuf di Arafah. Niku wong teko niku nggawa jeruk sak truk. Halal, sepokok cangkem halal. Diuncal-uncal kita jamaah niku. Beto nasi kotak isine ayam separuh ayam utuh itu, Bu. Sak kontainer damel jamaah. Ketika saya tanya, ini yang sedekah siapa? Orang-orang yang ada di Arab Saudi. Kenapa mereka seperti ini? Untuk nolak penyakit, untuk nolak bahaya. Beda karo wong melarat. Gawake tanggane jeruk telu ngenteni lara tak kandhani itu. Padahal iya. Estu. Nah, ketika saya tanya, kenapa seperti itu? Jawabannya sederhana, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah kuwi tolak bala. Jadi nolak penyakit kelawan sedekah. Awake dhewe lah ora, justru ngenteni lara men entuk sedekah. Jadi rumah sakit sepi gara-gara itu. Tingkat kepasrahan mereka kepada Allah itu luar biasa. Kalau sedekah urung mari, tambah ngibadah urung mari, baru mereka ke dokter, itu pun hanya ikhtiar. Bukan berarti kemudian dia pasrah penyakitnya pasti disembuhkan oleh dokter. Urung mesti. Bojo kula niku kena cancer, itu awalnya apa? Salah diagnosa dari dokter. Awalnya divonis napa, Bu? Mastitis. Mastitis itu penyakit apa? Ini mbak-mbak, ibu-ibu harus paham ya. Mastitis itu penyakit yang diakibatkan sisa ASI yang mengendap. Kelebihan produksi ASI. Padahal anak kula niku loro-lorone kabeh nyusune 2 tahun lebih. Siwak Topik. Lagu sih. Aku nggak pernah minta isinya, Pek. Cukup wadai goblok. Oh, ini medis. Jadi mbak-mbak itu jangan sampai mengurangi ASI kepada anaknya kurang dari 2 tahun. Yang 2 tahun saja masih kena penyakit mastitis. 2 tahun divonis mastitis, Bu. Bojo kula niku dibedel semacam-macam nih kok. Setelah 2 tahun setengah kemudian dinyatakan kanker. Dokter terlambat mengidentifikasi penyakit kankernya sampai stadium sekian. Bojo kula sampai hari ini tidak saya kasih tahu stadium berapa. Karena saya tak khawatir dia psikologinya drop. Artinya apa? Dokter masih bisa salah. Makanya awakmu sering nonton YouTube, aku sering ngomong tuh.
Dokter tuh nggak bisa apa-apa. Kalau toh dia bisa karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Mila jenengan percaya banget karo dokter iki ya salah. Wong dokter dhewe ya ora iso kok. Kalau memang dokter itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Faktanya dokter juga sakit. Aku duwe kancane Yogyo, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Wonge malah budek. Ayo bareng. Ya piye, Bu? Kita enggak boleh percaya banget. Lah buktine ngono to, Pek? Ora iso ade percaya banget. Kayane Topik kaya paham-paham kok nggih ngono. Padahal ya ora paham masih dewe ketok. Ngicipi kopi melarat. Keropo ambune sangit kaya Topik iki. Ini Pek, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Orang kaya rupamu sok manis, ora ono sing seneng. Jadi apa, Bu? Dokter itu hanya sebagai satu ikhtiar. Tapi ketika kita sakit harusnya apa? Kita kan juga diingatkan sakit itu sebagai penebus dosa, penghapus dosa kita. Maka jangan buru-buru lah loroke langsung sing diling-eling dokter salah. Mila bojo kula ngomong, "Bah, teng rumah sakit riyen disorak." Karena saya punya pengalaman, saya punya guru, Pak, namanya Mbah Muhammad Dardiri Lempuyangan Al-Mujadah Yogyakarta. Beliau pulang dari Magelang, pengajian malam jam 12 malam dari Magelang ke Jogja tabrakan. Mulai ngaji tabrakan, Dok. Der gitu kan. Bentet gitu. Lha wong ngaji kok wirawiri. Ngarep salon to kaya kaget pantes. Kaget kok sing dicekeli cangkeme. Kaget aku. Kaget kene dodo yo. Cek sound. Beliau dibawa pulang. Anak bojone lak matur ngeten. Pak Kiai istirahat nang rumah sakit nggih. Ora usah. Lah napa Kiai? Aku luwih seneng mati ning omah dirubung anak bojo karo santri tinimbang aku mati ning rumah sakit. Kiai kula ngoten niku. Mula kula dhewe iki lak mengawak lara jek iso ngadeg ana metu swara senajan to abot arep leren niku rawane kula, Pak. Lak leren yo mati ngono wae to ngono lho. Apa meneh kok sampai mbatalke tanpa alasan yang jelas niku ora. Soalnya napa niku lho? Tingkat kepasrahan kita kepada Allah itu kurang. Lah, ketika kita melihat sejarah para nabi dan rasul, rata-rata mereka dijadikan orang yang mempunyai optimisme tinggi, yang mu'rab, yang dinamis. Contoh Nabi Musa. Aku sering nyontoke Nabi Musa. Soalnya Nabi Musa ini nabi sing gagah tenan. Nabi Musa itu kan sebenarnya nyuwun sewu. Lah Nabi Musa kaya Topik yo ora mungkin. Topik kok kaya Nabi Musa. Topik yo kelasnya Abu Lahab. Iki Mas Topik tukang syuting iki. Oh Pak Li Topik. Nabi Musa itu kan orang yang terlahir di satu masa yang sebenarnya tidak menguntungkan. Tapi itu menjadi peluang bagi Nabi Musa. Lahir di saat Fir'aun punya kebijakan setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Atas bisikan dukunnya Fir'aun yang namanya dukunnya Fir'aun kok Topik. Bayi lahir lanang pateni. Delalah mbokne Musa ki nglairke cenger metune Musa, Bu. Piye-piye mbok lak ya wedi kelangan anak. Apa yang dia lakukan? Bayi Musa dikentirke. Apa bahasa Indonesia nih? Kok dikelekke iki lho bahasa Indonesia kok kelekke. Kalau pemahaman saya dihanyutkan tuh posisi barang di bawah air. Lah ya modar bayi ini ayo. Ya dikentirkan iki malah pokoke. Dikentirke kaya lho lak ning kali kaya no pisang goreng kuning liwat. Naik Topik saker ini Topik kok naik Topik kepiye.
Lah Nabi Musa itu dianyutkan niku wau. Atas izin Allah, bayi Musa itu mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Sing nemu sapa? Bojone Fir'aun. Jenenge sapa? Siti Asiyah. Ora Aisyah, Asiyah. Siti Asiyah niku gambaran sing lanang penjahat, sing wedok solehah. Jadi hari ini Anda kalau merasa bojoku nakal, mosok aku kon solehah, kamu salah. Bukti ini Siti Asiyah masih bisa menjadi wanita solehah walaupun suaminya penjahat. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Tipe keluarga Nabi Nuh, karakternya suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Nomor 2 tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asiyah. Nomor 3 tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Nomor 4 tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu melarat jenengan milih keluarga sing pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Mbak-mbak di belakang langsung teriak, enggak situ Ibrahim, Fir'aun yo ora apa-apa. Siti Asiyah niku wali, Bu. Jadi selama menikah dengan Fir'aun, Pak Bupati, Siti Asiyah itu enggak pernah dikeloni karo Fir'aun. Loh, sing dikeloni Fir'aun sinten? Saya baru tahu cerita ini kemarin dari Habib Lutfi. Yang dikeloni sama Fir'aun itu adalah setan sing membo-membo dari Siti Asiyah. Jadi lah bengi dikeloni karo Fir'aun, Siti Asiyahnya pergi, sing dikeloni setan. Yang diserupakan seperti Siti Asiyah. Jadi lah jenengan rumangsa kok aku ki wong wedok sing apik kok bojoku kaya ngono ya. Wis ana critane. Lah Fir'aun ku luwih percaya karo dukune tinimbang karo bojone. Mila lah kok ana wong melarat hari ini masih percaya dengan dukun, aku curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Jenenge ngono ya angel. Kaya duwe Pak Muri di anak kaya Topik gitu aja. Sing apik bapake, bojoku jene. Awake kopiah putih. Iya bro, bojomu. Begitu bayi dijikuk karo si Asiyah di asta kondur, ketemu karo Fir'aun. Fir'aun langsung bengok. Kuwi sapa? Dijawab oleh Asiyah. Kok Topik Musa kok Topik iki lho. Kuwi sapa? Bayi. Lanang apa wedok? Sing takone kan Asiyah. Jaler. Pateni. Dawuhe si Fir'aun. Asiyah ngeyel sebagai istri. Mboten saged Mas Fir'aun. Ora iso kepiye? Peraturan yang jenengan itu bayi yang dibunuh adalah bayi laki-laki yang kamu cari, bukan yang datang sendiri. Bayi ini datang sendiri ke kerajaan, tidak kamu cari. Berarti gak boleh kamu bunuh. Delalah, Bu. Fir'aun yang ngaku Tuhan, sang raja di raja, manut karo bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami takut sama istri. Awalnya Fir'aun. Mbok tenan, sak gagah-gagah Pak Giri dadi bupati. Lah ning omah ketemu bojone. Kik. Iya mama. Gus Miftah nggih ngoten. Luweh parah. Sak pinter-pintere kiai le, dikitak bojone goblok dadak tak kandhane. Oh, pemenah lurah tuwa. Bojo merengat-merengut ora duwe dhuwit, bojone merengat-merengut wis medhase kae. Ora duwe dhuwit sirahe ngelu, bojone cremet, lambe mecucu. Wis ra penak blas. Kudune lak lagune Taufik iki kae Pak Bupati. Stasiun balapan. Ning stasiun balapan, Kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu kae lho.
Bek. Loh, pacimu nang ndi, Bek? Anu, topik dikei duit. Dene tak duit, Bek, tak duit, laksanaane. Nyile mikir Pak Bupati. Pinjam mic-nya. Tak tanggapin dhisik. Sekal mikir jenengmu iki topik sapa? Madhepe rono lho ngadep aku iki ngopo? Halo. Cangkeme halo iki lho. Jenengmu sapa? Ahmad Taufik Risdianto. Jenenge apik kok raine elek ya ngono. Pekerjaanmu apa, Bek? Sakniki ngarit. Yo, ngarit itu pekerjaan mulia, serapopo rasa yusin. Kowe bener kamu masih jomblo? Nggih, santai. Jomblo itu free. Free hatin. Nggih, dongani mawon, Gus. Sane asal pacar. Ya, tak dongake semoga-moga topik segera husnul khotimah. Amin. Kowe pengen rabi umur pira? 28. Saiki umur 20. Selak mati, Bek. Kenal. Bek, cara kowe usul pembangunan pemuda sing apik iki menurutmu kaya ngopo? Nanggap Gus Miftah. Oh. Kowe ra urune cerewet. Urun. Wah tenane, purun pira? 50.000. Tak ijali. Santai wae tak ijali. Program pemuda ning kampungmu sing paling mok senengi apa? Orkes matane iki lho orkes. Kowe berarti iso nyanyi kowe? Mboten. Joget. Oh, joget. Pokoke lek ana wong sengit karo awakmu cukup dijogeti wae, Bek. Wis sak ngesaki apa ta kuwi? Korek karo Ya Allah. Canom sangune antangin iki lho. Lewehi iki mau. Bek. Ya Allah. Wis kere masuk anginan. Topik. Nah, aku pengen ini lah kowe jen wong pemuda sing apik tenan. Sebutkan 10 nama nabi tak kaya dhuwit 250.000. Kowe lulusan apa, Bek? Lulusan apa kowe? SMK kok. Setengah sekolah menengah kocok kok. Ayo iso kowe. Kejuruan. 10 nama nabi dari M Topik. Siapa jenenge? Ahmad Taufik Risdianto. Bin Murianto. Mur anakmu ki lho, Mur. Ya Mur. Melu-melu bapake. Nabi 1. Nabi siapa? Meneng. 1. Ibrahim. 2. Musa. 3. Isa. 4. Idris. 5. Ngomong giri tak ajar giri iki lho. Nuh. 6. Lut. 7. Ismail. 8. Israel. Nabi Israel iki lho. Lali, Gus. Nabi Israel. Katanya kangen kali Israel katanya iki. Ya kita doakan mudah-mudahan Taufik segera ketemu Israel. Ben 8. Muhammad. 9. Menang. Apa cah? Lek apa cah lho? Apa cah tak bagi loro cah matamu. 9. Yesus. Piye to ki? Yesus. Iya. Nabi Yesus. Isa. 10. Adam. Adam kene dhewe ngopo? Nomor 1 jane mang sire. Tali. Nabi sing paling mau idolake sapa? Muhammad. Nabi Muhammad.
Kiai sing paling mau idolake sapa? Gus Miftah. Alah rupamu. Wis kene kayak duit. Sing akeh, Gus. Oh, alah matamu. Bang. Meh. Niku wau napa kes-kesan campur rejo? Matamu. Sangu kaya Yogya goblok. Kenae mawon kula iki. Kes-kesan campur rejo. Sangel pek. Lah iya, mangan taya ayo tentai genti. Matamu. Ora bahaya to. Iki yo. Ora ono sing cilik ya dhuwitku ya gede kabeh ya. Angel. Lah nggih. Wah, mosok 300 akeh men. 500. Matamu mau 250 kok 500 iki lho. Kan mau jatah 250 iki ra ono eketan. Nggih. Tak takoni meneh, sebutkan 5 nama pahlawan. Ultraman. Hei. Apa utek iki kan Ultraman iki. 5 nama pahlawan. 1. Menang. Halah kok takon masih iki lho. Goblok dadak Gus Aus. Goblok dadak. Ladusing. Soekarno, Betul. Muhammad Hatta. Mau ndelok iki matane. Iya lho. Pinter saiki ndelok gambar duit. Soekarno Hatta iki lho. Wis saiki ngene, berarti nama-nama pahlawan sing duit. Gambar duit 1000, pahlawane sapa? Pati Murah. Apa lo duwene mau duit 1000 saiki? Ngerti ya. Pahlawan sing tau ngaji ning Tegalsari. Percil matamu iki lho. Gus Miftah. Kuwi aku putune Besari. Pahlawan sing tau ngaji ning kono, wong Yogya. Pangeran ngarepe. Pangeran Diponegoro. Betul. Terus 500. cangkemmu ki lho. Pangeran wedok saka Jepara. Wedok. Heeh. Lu Cinta Luna tak ajar lho kowe. Kartini. Kamu tahu nama aslinya Kartini? Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Ya 300.000. Duitnya mau gitu apa? Slot matamu ki lho, slot. Cah Ponorogo iki jan ngeslot ki lho. Lah piye nyanyi? Nyanyi. Nggih nyanyi, ya aja ditabung. Nggih. Aja dicelengi. Nggih. Ditabung. Kenapa? Karena ana bayi tabung, ora ana bayi celeng. Ya wis, kana minggat. Makasih. Kono cah Ponorogo kaya ngene ya. Ki mben mbokne iki ngidam apa? Murianto anakmu lho mur. Mur 300.000 mur. Neruske sing cerita Nabi Musa optimis niku. Nggih. Mundur. Nabi Musa ketika dirawat sama Fir'aun, satu fakta ya yang menunjukkan bahwa saat drengi ngomong soal kepemudaan sing optimis niku. Menunjukkan bahwa bagaimana Allah mengajarkan kepada kita hubungan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Mila wingi ana pertanyaan, Gus, angsal mboten to awake dhewe kerja kali wong non Islam niku? Jawabane entuk. Boleh enggak orang Islam itu nyumbang orang non Islam atau sebaliknya? Jawabannya boleh. Buktinya apa? Besarnya Nabi Musa, tumbuhnya darah dagingnya Nabi Musa, kuwi dari nafkahnya Fir'aun. Berarti apa? Orang non Islam itu boleh Bu membantu orang Islam, begitu juga sebaliknya. Suara apa? Wong ono asli ini nonton YouTube goblok kayak gini.
Kayak bau anter pisan ning ngono kae. Nah, di saat Nabi Musa nyaman hidup di kerajaan Fir'aun yang serba kecukupan, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Musa, Fir'aun ini ngaku Gusti Allah, kamu wajib berperang melawan Fir'aun. Jadi nggak ada, anak muda itu nggak ada zona nyaman. Jadi jangan buru-buru merasa nyaman. Kok mbak-mbak dipacari karo Taufik merasa nyaman, halah wis to. Entek kowe tak kandhani. Jadi kita itu nggak boleh merasa berada di zona nyaman. Makanya kok kenapa hidup saya itu selalu saya kelola, saya nggak mau terjebak pada zona nyaman. Milo kreativitas itu terus. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, Musa perangi Fir'aun. Hebatnya Musa napa, Pak? Kalau pakai akal, Nabi Musa rawani le. Fir'aun kerajaannya gede, pasukannya okeh, alutsistanya menang. Sementara Musa hanya seorang pemuda. Tapi mohon maaf, ternyata Bapak Ibu, melaksanakan perintah Allah itu terimalah dengan hati, jangan dengan akal. Lah nganggo akal ora mungkin wani. Tapi Nabi Musa menerima perintah Allah dengan menggunakan hati. Lah nganggo hati, lah awakmu diajak karo kiai, tahlilan, manakipan, sholawatan, rasa takon, iki ana dalile apa ora? Ora mungkin kiai iki mblusukke awakmu. Ora kaya cangkeme wong-wong Wahabi niku. Saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Aku bingung malah dinyek, Pak. Kiai NU itu loh kalau ngaji nggak pernah kembali kepada Al-Quran, nggak pernah kembali kepada Al-Hadis. Jawaban saya apa? Saya jawab, kenapa Kiai NU tidak pernah mengucapkan saatnya kita kembali kepada Al-Quran? Karena selama ini Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran. Ya. Kenapa Kiai NU nggak pernah berteriak saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU nggak pernah meninggalkan hadis. Pertanyaannya, kenapa mereka selama ini teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Kenapa? Karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Akhirnya apa? Ditompo nganggo ati. Perang, tangteng. Masalah menang apa kalah urusan keri. Mangkat Musa perang. Kula tak takon. Musa kalah apa menang? Kok buk ki lho ngawur kaya wong ngeslot buk ki lho. Musa menang apa kalah? Kalah, Cuk. Buktine kalah napa? Melayu kok. Kan dikejar karo Firaun. Melayu Musa. Lah menang apa kok melayu? Melayu ketemu segara. Pilihannya mung loro. Bablas nyemplung segara. Balik diajar karo Fir'aun. Akhirnya mereka berhadapan-hadapan Fir'aun Musa. Apa yang membedakan di antara Musa dan Fir'aun? Niku sing kembali la haula wala quwata illa billah. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang menang, Bu? Musa. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Dan coba dilihat, Allah selalu saja memberikan jalan keluar dan solusi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika Musa bingung, aku meh kepiye, Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan dan menjadi jalan. Artinya apa? Ketaatan Musa kepada Allah, Musa kejutkan dengan lautan yang terbelah menjadi jalan. Awake dene lak pun pasrah, Bu. Sing golek solusi niku Allah. Mila kula matur napa? Kewajibane dhewe niki ngangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Dan saya sering, Pak, berada di posisi itu. Terutama saat saya dibully sama orang se-Indonesia. Entah dulu saya ribut sama Ustadz Khalid Basalamah soal wayang, entah ketika saya dulu ceramah di gereja, entah ketika dulu saya ceramah di lokalisasi bersama para begenggek rahimakumullah, semacam-macam. Alah rupamu ra roh. Jeneng pek aku ora weruh, aku iki tamu reguler kok pek ngono. Begenggek iki bakul kroto. Kroto ki apa? Pakan manuk. Manuke sapa? Topik. Kowe Joko Pik. Iya lanang kok. Itulah yang dimaksud dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ketika orang itu bertakwa, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah akan memberikan solusi dari semua masalah yang dihadapinya. Kulo kan sering Pak, pas dibully ini bojoku nangis. Kowe ngapa nangis? Niki komentare jahat-jahat Pak. Goblokmu. Lah pripun? Salahmu. Ngopo komentare mok waca. Lah kula ora tau lara ati dibully. Soale napa komentare ra tau tak waca. Aku kurang men gawean. Lah topik diwaca sing komentar mung loro. Lah aku sing komentar 10.000. Apa IG-mu? IG-mu apa? Halo apa wis. Jeneng ra jelas kaya rupamu, pek. Aku seneng Taufik gelem ngaji cah nom. Umum masuk kowe mati ning alam kubur kan takone karo Munkar Nakir. "Hei Taufik, man rabbuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Oh, nah. Kamu bertanya-tanya. Sagiebuk cangkemmu karo malaikat Munkar Nakir. Delala digiebuk endo Taufik glundung. Malaikate bengok, "Ta, ganjel ta." Nah. Aremon karena kok dolanan. Ternyata ketika derajat takwa itu diperoleh, orang sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kula itu belajar betul Pak, kalau saya dibully orang itu bagaimana caranya tidak sakit hati. Bojoku kadang-kadang, "Bah, mbok sekali-kali jenengan niku ngamuk to." Ngamuk ki ngopo to? Kayak saya ketika dibully tahun 2021 kula ceramah teng gereja niku. Diposting Mas Dedi Corbuzier, Bu. Ceramah kula teng gereja ditonton 7 juta kali dalam waktu sehari. 7 juta viewers. Kok bayaran? Instagram goblok gitu loh. Rupamu kaya kotak infak. Dikomentari 100.000, Pak. Semuanya katanya nyerang saya. Lorati Gus mboten. Lah, aku ki ngene lho. Iki padha-padha getih Ponorogo ya. Saya itu tipologi dai yang sama sekali tidak alim. Tapi nyuwun sewu, saya tidak harus bersedih dengan ketidakaliman saya. Memaksimalkan potensi. Kalau bahasanya Mbah Dem wali ini Kendal niku. Beliau mengatakan apa ketika saya dicaci maki, "Miftah ki goblok." Mbah Dem jawabannya apa, Li? Awakmu sing rumangsa ora pinter ki rungokno tenan. Qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Kuwi duwe titik tapi yakin, kuwi luwih apik timbang duwe akeh tapi ra yakin. Iling-ilingan ya. Kamu punya sedikit tapi yakin, itu jauh lebih hebat dibandingkan punya banyak tapi enggak yakin. Anakku sering dibully, "Miftah ki goblok." Tak jawab, "Ra masalah gobloknya laris." Lah kowe pinter cangkemmu ra payu. Dadi lan jenengan niku duwe anak ning pondok kok goblok. Jarke mawon pun. Wong rezeki itu enggak tergantung anakmu goblok utawa pinter. Yang jelas falikul lisaiin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Halo. Umpama dadi bupati Ponorogo iki kudu sing paling apik. Mungkin Pak Giri enggak dadi bupati. Sing dadi bupati kudune kiai-kiai. Tapi Allah ngersake Pak Giri kok ngopo? Orang duwe duit ya dadi bupati. Apa cah kuwi duwe duit ora duwe duit. Cangkeme topik layak rong nyangoni jenenge Bapak. Kamu itu lho Pik ngomong kok bener ngono. Tolak ukurnya bukan itu, Bu. Mila dongane napa to, Le? Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u darajat minkal jad. Lah Allah ngersake manusia enggak bisa menolak. Allah mendukung, Allah enggak ngersake, enggak akan pernah terwujud. Itu pasti. Jadi kalau hari ini kamu merasa punya kekurangan, anak-anakku pemuda Tugu, falikulli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Mila aku lho ana kanca polisi tentara sambat ning pondokku. Gus, kami aparat negara gajinya kecil. Pak polisi deloken, dulurku banser, ora duwe gaji. Buktine esis tepuk tangan untuk banser. Ayo kowe. Apa kowe ra isin karo banser? Banser ra gajian duwe bojo yo meteng kok dadakno ngopo. Duwe anak papat yo iso mondok kabeh kok. Soale napa uripe berkah. Falikul lisain maziyah.
Di semua kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya susuk bro, susuk. Malah diuntal kabeh ora topik susuk kepiye. Mila Bu nggih, eling-elingan, kewajibane wong tuwa niku nyekolahke anak. Kewajibane guru niku mulang, kewajibane anak niku belajar. Soal sesuk anakmu dadi apa niku mboten tanggung jawabe wong tuwa, mboten tanggung jawabe guru, mboten urusane anak. Urusane Allah. Banyak orang mengatakan begini, Gus Miftah iki mau menang viral. Ayo, saiki ngene. Kalau kamu bilang mau menang viral, mbok cangkemmu melu viral. Nyatane awakmu ya ora viral. Ayo, viral niku iso digawe napa mboten? Ora iso. Calon-calon presiden niku lho Pak. Bagaimana mengkampanyekan diri supaya viral? Nyatane ya ora viral-viral. Ada calon presiden dulu pengen nyalon, ngetokke dhuwit 1 triliun, nggih masang baliho kampanye sak nggon-nggon, tetep surveinya ora munggah-munggah. Ngapa? Allah ora ngersake. Tapi lah Allah ngersake nyuwun sewu ora perlu ragat viral. Survei 10 tokoh nasional yang paling viral di TikTok. 10 orang semuanya pejabat, menteri, ketua umum parpol. Satu-satunya yang bukan pejabat, bukan menteri, bukan ketua umum parpol, Gus Miftah nomor 2 secara nasional. Ora perlu nganggo ragat arepe ngopo. Darah Ponorogo, Bro. Kula sak nggon-nggon ngomongi, "Pundi Gus?" Getih Ponorogo. Senajan to Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Lah topik Indo Pakistan kita ya. Apa Cindo? Cindo, Cina Indonesia rupamu kaya ngono Cina lho. Kowe iki Indo Pakistan, Pek. Separuh iblis, separuh setan. Artinya apa? Kita mampu nih untuk menjadi orang besar. Maka hari ini anak-anak, kita di era medsos ini, kita dituntut menjadi anak-anak yang kreatif. Pesan saya cuma satu, kalau kamu harus viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Mosok bengi-bengi pek aku buka TikTok, kono cah wedok jilbaban, bajune dibuka, kotangnya dibuka direkam. Hai guys, susuku gede guys. Aku ora kok sampai entek. Ya aku ngenteni endinge kepiye ngono kok. Ya kan aku penasaran. Untung pas aku ndelok nggo kacamata ireng le. Dadi mataku mendelik ora ketok. Wow. Matamu sampeyan. Falikul lisai'in maziyah. Kita semuanya punya kemampuan, kita semuanya punya bakat, tinggal bagaimana kita mengasah. Saya yakin programnya Pak Bupati ini harus program yang ramah pemuda ya Pak Bupati ya. Gawe program masjid-masjid lah iso. Zaman Pak Giri usul, Pak Giri usul, ben bocah-bocah nom sregep ning masjid, masjid pasang wifi. Wuh, gagah. Setuju ora? Masjid pasang wifi. Anak-anak boleh menggunakan akses wifi, syaratnya harus sholat berjamaah. Wah, ayo. Supaya menghindari tidak membuka situs-situs yang tidak-tidak, caranya piye? Passwordnya dibuat yang menyeramkan. Passwordnya wifi masjid Al-Huda umpamanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takmir masjid itu siapa ini? Pak Takmir pasang wifi masjid Pak Takmir. Keren Pak Takmir. Sebulan paling 200.000 Pak. Tapi keren. Ini artinya apa? Masjid ramah lingkungan, ramah pemuda. Dengan HP-nya ana TikTok-e mboten niku. Enten alah takmir TikTok-an iki lho. Engko jangan-jangan kita takmire goyang pargo ya. Oh hiburan. Takmire gaul ngerti TikTok barang iki lho. Jan aneh. Kok saiki apa-apa viral lho Pak Takmir. Mau nyanyi sak lagu ya viral. Begitu sulit, lebakan silit viral. Ngomong kamu nanya viral. Cuak viral. Apa saiki? Lho, bahaya tah viral. Sakmene iki apane? Kates. Akhirnya Bapak Ibu sekalian sudah jam 1:30. Ya tak pikir iki wis ngantuk. Dereng ngantuk?
angel men wong Ponorogo. Kok cangkemmu nunggu 3 jam iki. Jam 6 teko. Ngopo petan? Dan akhirnya coba kita baca, kalau kamu masih belum yakin, jenengan bengok sing banter. Apa janji Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Oh, sing banter, njaluk kun fayakune Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kita minta kun fayakunnya Allah. Coba. Gus kula tiyang desa napa kula iso duwe anak gede? Oh, kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa menciptakan generasi seperti apa. Kula niku dadi putune wong gede kaya Mbah Muhammad Besar iki ya bangga ya beban. Banggane mbahku kuwi wong top, sementara bebannya adalah aku kudu iso mbanggake mbahku. Jadi kalau hari ini Anda tidak punya nasab besar, seharusnya itu menjadi sebuah semangat. Akan saya tunjukkan bahwa saya bisa melahirkan generasi yang hebat. Ojo malah kecili hati. Aku mau cerita toh, ning Campurrejo. Aku ki isin nyeritake mbahku. Mbahku duwe murid di Ponorogo, mondok ning Tegalsari zaman Mbah Hasan Besari. Ketika di Ponorogo namanya masih Ontowiryo. Dia punya murid Ronggo Warsito. Yang Ronggo Warsito mengatakan Indonesia akan dipimpin oleh 7 macam pemimpinan. Ini ku Ronggo Warsito. Coba, mbahku muridnya wong top-top. Kenapa saya nggak berani menceritakan bahasa saya? Mbahku muridnya wong hebat-hebat, kula duwe murid begenggek. Kan isin kula Patak Merah ya kowe. Loh, tapi ra apa-apa. Aku wingi arepe Ramadan le, aku mbagi 680 mukena di lokalisasi Tretes Pasuruan. OTW kepiye to wis WA karo begenggek Sherlock. Ngono kok. Tak bagi, Pak. 680 mukena. Apa kowe iki lonte kok mboten betah iki lho. Wong aku mbagi nggih lonte kok. Cangkeme tope kok kula mboten diwenehi lah ya. Lucu niku Pak Tamir. Orang bilang, "Alah nggih apa paling ra panggih apa-apa." Akhirnya kula bagi teng mriku. Saya bilang, "Tolong, nggih lemek matamu, nggih lemek iki lho. Kowe bos. Nggih salat. Nggih lemek." Tapi lucu, kan Ramadan banyak yang tidak pulang Bu di lokalisasi. Hebatnya mereka apa? Sebelum mereka buka praktek, mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Bar taraweh, yo kerja meneh. Payu Gus, yo payu buktine gitu loh. Ngono kono sing dablok, kowe kok Ramadan dodolan kok piye? Nggih, pripun Gus butuh THR. Payu, alhamdulillah Gus berkah Ramadan. Cangkeme aku ngono. Mungkin orang mengatakan begini, alah mubadir Gus, teneh bar salat yo maksiat meneh. Inilah jelek awake dhewe. Jangan katakan mubadir. Begitu mereka tarawih, minimal mereka berhenti bermaksiat. Sama halnya ibu-ibu melu pengajian dalu menika. Umpama jenengan ngaji ki belas ora paham, kira-kira ana manfaatnya napa mboten? Ana. Minimal selama 3 jam jenengan ora ketemu bojone, itu artinya apa? Artinya ada potensi berhenti kamu ngonek-ngonekke muring-muring karo bojomu minimal selama 3 jam. Lah ning omah iso Bu Murianto ngonek-ngonekke Murianto. Tapi gara-gara melu pengajian Gus Miftah, awakmu leren muring-muring karo bojomu. Apa wae ra bagus? Keren. Jadi memandang segala sesuatu itu positif lho. Alah Gus bar salat yo nglonte meneh. Soal dia menjadi WTS itu dosa, iya. Tapi bahwa dia telah menjalankan perintah Allah berupa sholat itu patut kita apresiasi. Maka bahasa saya apa? Aku ra urusan karo maksiatmu, tapi aku duwe urusan karo ngibadahmu. Caranya bagaimana? Apapun maksiat yang kamu lakukan, jangan pernah sholatnya kamu tinggalkan. Walaupun kelasnya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Mbah Lurah, amar ma'ruf nyambi mungkar.
ngono Mbah Lurah. Pun kesel kula jam 2:30. Mau khas pirobi kabeh ketika bareng-bareng terus ndonga. Semoga-moga generasi kita semuanya, terima kasih anak pemuda-pemuda Tugu telah berhasil menyelenggarakan acara malam hari ini. Insyaallah Tugu ke depan semakin baik. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladana wa dalamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia, para pemuda terima kasih, Bapak Ibu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian